Rp50.000 bisa dapat berapa ringgit Malaysia ya, Uncle? 11 ringgit. Banyak nggak itu? Banyak cakap kau ni, nak beli apa? Ngapain jauh-jauh kerja sampai ke luar negeri? Miskin. Miskin. Karena miskin. Kalau hidup gue kaya, ogah gue mau kerja sampai ke luar negeri, berangkat pagi, pulang sore, bahkan kadang pulang malam. Tukar rupiah dan ringgit, mereka membandingkan dari digit. Kenapa kau tak nak bandingkan dengan dolar Singapura? Dolar Singapura pun satu digit. Dolar Brunei Darussalam pun satu digit. Dolar Amerika Serikat pun satu digit. $1 Amerika Serikat sekarang 17.800. $1 Singapura sekarang 14.000. $1 Brunei Darussalam sekarang 12.000. RM1 Malaysia sekarang 4.400. Aki harta saya cuma Rp50.000 lagi. Selamatkanlah Tuhan hidup saya ni. Bang Badrun, kalau Rp50.000 mah di Indonesia udah banyak. Itu kayak udah 200 jutaan rupiah tuh. Banyaknya. Kalau macam tu, saya nak beli rumah kat sini je. Bisa bagi saya Rp50, Bang. 2-3 kucing pelari, rupiah murah sekali. Pecah rekor guys, sekarang RM1 udah Rp4.500. Orang Indonesia perasaan datang ke Malaysia menukarkan 50.000 hanya mendapatkan 11 ringgit. Auto miskin orang Indonesia datang ke Malaysia. Begitu sebaliknya, orang Malaysia datang ke Indonesia ini menukarkan mata uang ringgit sudah mencecah 4.500. Auto kaya orang Malaysia melancong ke Indonesia. Rp50.000 bisa dapat berapa ringgit Malaysia ya, Uncle? 11 ringgit. Banyak nggak itu? Banyak cakap kau ni, nak beli apa? Galak banget sih. Ya udah, beli nasi kandarnya 1, pakai telur asin, pakai ayam, pakai lem shake, pakai ikan, sama kuahnya banjir. Mana dapat nasi kandang mos betel macam tu? 50.000 kat Malaysia ni cuma dapat nasi kandang pakai telur je. Enggak. Enggak apa ni? Enggak jadi beli. Enggak mau pakai telur, pakai lem shake, ayam sama sotong aja deh. Tak boleh.
Baki harta saya cuma 50 ribu ringgit lagi. Selamatkanlah Tuhan hidup saya nih. Bang Badrun, kalau 50 ribu ringgit mah di Indonesia udah banyak. Itu kayak udah 200 jutaan rupiah tuh. Banyaknya. Kalau macam tuh, saya nak beli rumah kat sini aja. Bisa bagi saya 50 ringgit bang. 2-3 kucing belari, rupiah murah sekali. Ih, ngeselin. Tukar rupiah dan ringgit, mereka membandingkan dari digit. Nampak sangat engkau yang tak berilmu nih Harimau Agam. Kalau kau cakap nilai tukar rupiah dan ringgit dinilai dari digit dia, satu ringgit Malaysia satu digit dia. Kita 4 digit, 4.400. Kenapa kau tak nak bandingkan dengan dolar Singapura? Dolar Singapura pun satu digit. Dolar Brunei Darussalam pun satu digit. Dolar Amerika Serikat pun satu digit. 1 dolar Amerika Serikat sekarang 17.800. 1 dolar Singapura sekarang 14.000. 1 dolar Brunei Darussalam sekarang 12.000. 1 ringgit Malaysia sekarang 4.400. Negara-negara maju, negara-negara berkembang, negara hebat lah kita cakap Negara ekonomi dia kukuh. Mata wang dia menggunakan satu digit je, tak banyak-banyak digit dia. Jadi kau perlu belajar lagi Harimau Agam. Ilmu yang kau dapat pun tak ada dari mana. Kau ni orang tak jelas. Kau faham tak? Ada hati kau nak ajar orang? Kau yang perlu menempuh pendidikan. Berita buruk buat teman-teman semua yang mau kuliah ke Malaysia karena sekarang 1 ringgit udah setara dengan 4.500 rupiah. Halo semuanya, aku Nailul, mahasiswa psikologi yang lagi kuliah di Malaysia dengan beasiswa. Especially buat teman-teman semua yang kuliah di sini tanpa beasiswa yang masih ditransfer sama orang tua dan di-convert ke ringgit, itu pasti akan kerasa lebih mahal, terutama buat bayar biaya kuliah dan juga living cost sehari-hari. Let's say teman-teman tuh harus bayar 1.000 ringgit. Nah, di tahun lalu kalian tuh cuma bayar 3.800.000 aja. Tapi sekarang teman-teman harus bayar 4.500.000, which is naiknya itu 700.000 teman-teman. So in this economy, kalau misalkan kalian mau kuliah ke Malaysia, saranku sih cari beasiswa teman-teman. Kalau misalkan kalian belum dapat, boleh dihitung-hitung lagi expensesnya keluar berapa supaya kalian bisa punya plan yang lebih proper. Guys, ini adalah alasan utama kenapa para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia saat ini enggan meninggalkan Malaysia. Bahkan ada mereka yang masih di Indonesia, mereka teringin sekali untuk masuk dan bekerja ke Malaysia. Ini dikarenakan nilai mata uang ringgit yang sangat tinggi dibandingkan dengan nilai rupiah yang saat ini, guys. Bagaimana menurut kalian, guys? Ngapain jauh-jauh kerja sampai ke luar negeri? Miskin. Karena miskin. Kalau hidup gue kaya, gue mau kerja sampai ke luar negeri, berangkat pagi pulang sore, bahkan kadang pulang malam. Buang waktu demi duit. Ini karena lagi miskin aja ini. Kalau hidup gue kaya, pensiun muda gue kayak Bang Raditya Dika. Nikmatin hidup, keluar cuman traveling, keluar negeri gak jalan-jalan. Lagi miskin ini, susah, penyakit miskin ini. Saya pernah bekerja di Malaysia selama 10 tahun tanpa memakai pasport dan permit. Lalu saya pulang ke Indonesia melalui jalan tikus. Adakah rezeki saya itu rezeki yang halal? Mohon penjelasannya Ustaz. Tak, jemaah. Setiap negeri itu ada peraturan sendiri. Tak ada mana-mana negara yang membenarkan pendatang asing tanpa izin, atau di Malaysia namanya parti, pendatang haram tanpa izin, pendatang asing tanpa izin. Lalu bekerja di tempat tersebut. Ini perbuatan yang salah, jemaah. Namun kalau seandainya perkara ini pernah berlaku, cepat-cepat taubat dan jangan buat lagi. Dan harta yang selama ini cukup taubat dan tak perlu dibakar pula rumah yang dia pernah beli. Tak perlu kereta tu dibakar. Minta maaf, sama klarifikasi. yang dahulu dalam keadaan jahil. Ini ada yang menekan nih. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang telah datang kepadanya pengajaran daripada Allah lalu dia berhenti, maka urusan diserahkan kepada Allah. Falahu ma salaf, apa yang didapat itu untuk dia, wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Tapi jangan wa man aada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali buat, dah tahu itu salah tetap buat, maka dia siap-siap dia akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat seperti itu lagi, jemaah. Allahu taala bersama. Berapa kau anggarkan renovasinya ini? 25 juta, Pak. Apa? 25 juta? 25 miliar. Catat. Kenapa banyak sekali, Pak, anggarannya? Hidup di dua negara. Bagus fasilitasnya. Nanti di atasnya ini langit-langitnya dibuat akuarium besar.
kayak bentuk laut begitu nah. Fasilitasnya nanti juga itu ada kolam renangnya, ada lapangan golf, ada sirkuit motor GP. Nah, jadi kalau kita mau nonton motor GP nggak usah jauh-jauh, di pos ini aja sudah bisa kita nonton. Nah, nanti di dalam event di Kota BG. Pak, itu yang mau dipakai renovasi uang warga atau uang pribadi? Kalau uang warga Pak, mending jalanin dulu aja Pak yang diperbaikin. Itu tuh lihat udah rusak. Tapi kalau uang pribadi Bapak, itu terserah Bapak lah. Siapa itu? Warga sini tuh Pak. Kemarin ada pilih saya tidak dia itu? Ada Pak. Tandain mukanya. Kalau nanti ada pemilihan, nggak usah kasih sembako. Sudah saya tandain Pak. Madridmu tuh napa urus? Kalah sama Munchen. Kalian udah denger lagu ini belum? Ya, kalau belum dengar dulu sampai habis ya, dengar dulu. Lecet ya kalau uang Indonesia. Kualitas kertasnya juga jelek. Tapi rakyat banyak sengsara. Rakyat bayar pajak semua. Uangnya entah lari kemana. Badan usaha milik negara. Anehnya kok rugi semua. Kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Simak. Teman, saya ingin mengklarifikasi video yang sedang viral kemarin. Langsung klarifikasi ya kan? Kalian tahu kenapa diklarifikasi? Jawab di kolom komentar. Rupiah yang terus tertekan terhadap ringgit. Malaysia membuat Indonesia makin ramai dikunjungi wisatawan asal negeri jiran. Data Badan Pusat Statistik pada awal tahun 2026 mencatat, wisatawan Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan turis asing ke Indonesia. Sepanjang Maret tahun 2026 saja, jumlahnya mencapai lebih dari 186.000 kunjungan. Kurs ringgit yang semakin kuat membuat biaya liburan di Indonesia terasa jauh lebih murah. Saat ini, satu ringgit Malaysia berada di kisaran Rp4.500. Why, kenapa? Macam mana? Ini ringgit Malaysia. Ini gimana ini? Ini ringgit Malaysia. Ini rupiah. Ini seringgit, 1.000, 10 ringgit, 10.000. Ini duit Malaysia. Tengok ini duit Malaysia. Cantik, keras. Nak try perang mamak ni. Okay, ini duit Indonesia. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu, ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini, situasi berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah Yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Patan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit.
rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat MC-nya kok malah ngebihak produk pemerintah? dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian di mana? Kita diskusi di kolom. Wait, what? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang melemahnya mata uang rupiah para sahabat. Ini bukan hanya ke dolar, ke ringgit pun mereka melemah sampai 4.500. Jangan sok-sokan mau datang ke Malaysia membawa uang 50.000 uang Indonesia hanya mendapatkan 11 ringgit para sahabat, dan mau makan misalkan jadi MC di acara pemerintahan, kemudian masuk di sesi interaksi dengan kepala daerahnya, apalagi warga minta jalan rusak diperbaiki, mungkin kita nggak akan ya bilang jalan yang mana, jalan depan rumahnya, jalan lintas Kalimantan, yang mana harus jelas dong. Kayaknya kita nggak akan bilang kayak gitu deh. Kan kepala daerah dipilih rakyat ya berhak lah sampaikan meski itu kritikan. Tapi nggak tahu sih kalau MC yang berikut ini. Pesan-pesannya untuk pemerintah provinsi, tentunya juga di sini ada Pak Gubernur nih, dan juga Pak Koordinasi, ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak yang di sana Pak Kapolda. Ayo, pada langsung semuanya coba. Mau pesan apa? Yang disampaikan. Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Para TKI, tetapi tidak yang di mana? Dari Bawang Raya ke Muara Tewe. Yang di mananya? Yang di mana? Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya. Jalan lintas Kalimantan. Lintas Kalimantan. Yang mana? Dari Pak Bupati dalam bentuk-bentuk kita tonton sama-sama. Apapun dia berkomentar lintas Kalimantan, nggak boleh ya kayak gitu ya, masa kayak gitu sih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya kukuhnya mata uang ringgit Malaysia baru-baru ini para sahabat sekarang sudah mencecah 1 ringgit 4.500. Bayangkan yang dulu hanya 3.500 para sahabat. Ini Mas Farhan first datang ke Malaysia penukaran 3.300 para sahabat. Sekarang aduh sudah 4.500 para sahabat. Ini yang merupakan orang Indonesia yang datang ke Malaysia sekarang macam dicekik para sahabat karena melemahnya mata uang kita macam itu. Ada sebuah video parodi yang mengatakan 50.000 kalau diringgitkan dapat berapa? 11 ringgit. Dan nak makan nasi kandar dan menggunakan lamseng, menggunakan sotong, tak dapat. Nah, dapat apa, Uncle? Dapat telur asin sama kuahnya sahaja. Jadi, melemahnya mata uang rupiah para sahabat. Ini sangat terdampak kepada masyarakat yang duduk dekat di Indonesia. Mereka nak beli barang-barang yang impor, mestinya naik semua benda seperti kedelai untuk pembuatan tempe dan juga pembuatan taufu. Itu semuanya akan naik para sahabat. Dan kemarin ada pidato Bapak Prabowo yang mengatakan bahwasanya rakyat di kampung-kampung tak pakai dolar, mau dolar berapa pakai terserah macam itu. Itu juga pidato presiden kan, ini akan didengar seluruh dunia, yang itu juga membuat investor itu kabur para sahabat. Ngapain aku menanam modal di negara yang
apa ya, presidennya tidak peduli dengan melemahnya mata uang tersebut macam itu. Bahkan Bapak Prabowo sebelum menjabat presiden, mereka mengatakan bahwasanya kalau kalian mau menghancurkan suatu negara, hancurkan mata uangnya dulu macam itu. Kan benar para sahabat, dari apa ya, dari Iran yang sebelumnya yang sama Amerika disekat untuk siapa yang mengambil barang impor dari Iran macam itu, mereka akan menjadi musuh Amerika macam itu. Akhirnya kan mata uang Iran kan jatuh para sahabat, dan akhirnya terjadi konflik macam itu. Indonesia ini Bapak Prabowo kok malah tenang-tenang aja macam itu. Ketika ada kritikan juga macam itu daripada warga macam itu, MC yang ada dekat Kalimantan itu kena hujatan satu Indonesia sekarang para sahabat. Ketika menyampaikan aspirasi dari masyarakat, mereka mengatakan, jalan yang mana? Jalan di depan rumahmu macam itu. Aduh, ini kok malah berpihak menjadi buzzernya pemerintah macam itu. Jadi ringgit Malaysia sekarang para sahabat sudah memang betul-betul kokoh dengan apa ya, kalau dekat Malaysia ini bukan bergantung kepada impor, melainkan Malaysia ekspor barang yang cheap macam itu. Ini teknologi canggih para sahabat yang dibutuhkan pasar global, dan itu yang membuat, kata Mbak tadi, itu yang membuat ekonomi Malaysia itu bagus, dan juga investor-investor banyak menanam modal di Malaysia. Indonesia apakah akan menyusul? Indonesia masih tanda tanya. Harus diperbaikilah pondasi ekonomi dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia para sahabat. Harap-harap banyak mencontoh kepada negara jiran yang ada dekat Malaysia mungkin, ataupun Singapura, Brunei, Darussalam, harus mencontoh Indonesia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.